7 pertanda buruk dari binatang. Binatang ataupun hewan, terkadang dia berperilaku yang sangat aneh. Perilaku itu bisa sebagai pertanda akan adanya hal yang negatif yang akan mengarah ke kita jika kita melihatnya. Di sini saya akan menjelaskan 7 pertanda buruk yang datangnya dari hewan atau binatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Simo, dimanapun Anda berada, berjumpa dengan saya Bang Simo, dan tentunya masih Jan Simo SDSM. Di dalam kesempatan kali ini, saya Bang Simo kembali akan membahas 7 pertanda buruk dari binatang ataupun hewan. Kita biasa melihat binatang ataupun hewan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Perilaku-perilaku yang aneh dari binatang ataupun hewan yang kita lihat itu bisa menjadi sebuah pertanda sesuatu hal yang akan terjadi kepada kita jika kita melihatnya ataupun menyaksikannya. Di sini saya akan merangkum beberapa pertanda dari hewan ataupun binatang yang bisa membawa petaka di dalam kehidupan kita. Langsung saja saya akan menjelaskan 7 pertanda buruk dari hewan ataupun binatang ini kepada sedulur Simo. Namun seperti biasa, sebelum saya jelaskan, terlebih dahulu bagi kawanku semuanya yang kebetulan singgah di channel ini dan belum subscribe, silahkan untuk mendukung channel ini supaya lebih berkembang. Silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah video saya ini. Baiklah, terima kasih. Langsung saja untuk ijazah ilmunya. Di sini pertanda buruk yang pertama yang datangnya dari hewan, yaitu ketika diri Anda itu kejatuhan cicak. Jika Anda pernah mengalami kejatuhan cicak, itu diibaratkan, itu isyarat akan adanya sesuatu hal yang buruk menimpa diri Anda, baik itu kesialan, apes, ataupun mara bahaya. Apakah diri Anda pernah mengalami kejadian seperti ini? Jika Anda mengalami kejadian ini, dalam beberapa hari ke depan, Anda harus lebih waspada, karena akan ada banyak rintangan ataupun halangan yang bisa membuat diri kita apes ataupun sial ataupun mendapatkan celaka. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Itu sebagai pertanda buruk sehingga kita lebih waspada ke depannya. Itu pertanda buruk yang pertama yang datangnya dari cicak ketika kita kejatuhan cicak tersebut. Lalu pertanda buruk yang kedua, yaitu datangnya dari seekor burung. Jika di suatu desa ataupun dusun, itu Anda mendengar beberapa kali, tidak hanya satu kali, burung hantu berbunyi di waktu malam hari. Ingat, burung hantu berbunyi di waktu malam hari, namun di situ ada sesuatu hal yang berbeda dengan burung hantu pada umumnya. Karena ini ada sebuah isyarat gaib, yaitu ketika ada suara burung hantu beberapa kali terdengar, tidak hanya satu malam, dan di daerah itu ataupun di dusun itu ada seseorang yang sedang sakit keras, maka diisyaratkan nanti akan ada orang yang meninggal ataupun celaka. Celaka dalam artian ada seseorang yang sakit. Entah benar ataupun tidak,
namun saya beberapa kali membuktikannya. Entah itu memang kebetulan ataupun memang seperti itu. Saya memperhatikan burung hantu yang terus berbunyi di sekitaran rumah saya. Pasti di situ saya perhatikan beberapa kali dan memang ada orang yang sedang sakit. Dan hasil memang terbukti tidak hanya satu ataupun dua kali. Ada orang yang meninggal. Kejadiannya sama persis ketika saya memperhatikan. Jadi itu adalah pertanda buruk yang kedua yang datangnya dari burung hantu. Lalu pertanda buruk yang ketiga, yang ini datangnya dari seekor ular. Jika diri Anda sering mimpi ataupun mimpi digigit seekor ular, ataupun menginjak ular, dikejar ular, melihat ular yang sangat banyak, intinya yang ada kaitannya dengan ular, maka situasi ini merupakan situasi yang berbahaya. Kenapa bisa berbahaya? Ini diisyaratkan sebagai pertanda buruk bahwasanya ada seseorang yang tidak suka dengan diri Anda dan dia berupaya untuk mencelakai diri Anda menggunakan sebuah sihir ataupun magicnya. Sehingga ketika Anda mengalami mimpi seperti yang saya jelaskan ini, Anda harus meningkatkan kewaspadaan Anda. Karena di sini ada seseorang yang tengah bermain sihir yang diarahkan ke Anda ataupun keluarga Anda. Ini pertanda buruk. Jangan diartikan sebagai nanti akan dapat jodoh. Itu salah besar. Jadi setan itu dilambangkan dengan seekor ular, salah satunya. Sehingga harus waspada ketika diri Anda mendapatkan mimpi digigit ular ataupun dikejar ular. Jangan malah gembira kalau masih bujang, karena ini pertanda buruk. Itulah pertanda buruk yang ketiga yang datangnya dari seekor ular. Lalu pertanda yang keempat yang masih berkaitan dengan ular, yaitu ketika diri Anda mendapati seekor ular masuk ke rumah Anda ataupun keluarga Anda mendapati ular masuk ke rumah Anda. Ini diisyaratkan sebagai pertanda buruk. Pertanda buruk yang akan terjadi adalah yaitu akan ada ketegangan, cekcok di dalam keluarga tersebut. Jadi Anda harus sebisa mungkin untuk bisa mengayomi keluarga Anda. Maksud saya harus bisa menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Itu saran dari saya ketika Anda mendapati seekor ular masuk ke rumah Anda. Lalu pertanda yang kelima yang datangnya dari seekor lalat. Jika Anda mengalami kejadian ini, yaitu dihinggapi lalat berulang-ulang kali, terutama di area wajah dan terutama lagi itu di area hidung beberapa kali, tidak hanya satu kali di saat itu, maka Anda harus segera memperbaiki diri Anda, yaitu lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga memperbaiki ibadah. Ini sebuah teguran dari Allah untuk kita lebih bertakwa. Jangan sampai kita mendapatkan sesuatu yang kita tidak inginkan, padahal kita sudah mengetahui pertanda tadi. Memang di sini tidak banyak orang yang membahas pertanda buruk yang datangnya dari lalat. Namun ketika Anda membaca sejarah, pasti Anda akan mendapati kejadian seperti ini. Itu yang bisa kita petik pelajarannya dari seekor lalat. Lalu pertanda buruk yang keenam, ini datangnya dari seekor kucing. Memang kita setiap hari itu sering melihat kucing, pastinya karena umum banyak orang memelihara kucing.
Salah satu hal perilaku aneh yang tidak wajar dan sebagai pertanda buruk pula untuk diri kita, yaitu ketika ada seekor kucing yang melompati diri Anda. Ini Anda harus waspada, karena akan ada kematian dalam waktu dekat ataupun mara bahaya ataupun sakit. Sehingga ketika Anda mendapati ini, kita harus lebih waspada, meningkatkan kewaspadaan kita agar lebih berhati-hati. Itu sebuah pertanda yang buruk yang datangnya dari seekor kucing, yaitu ketika kucing melompati kita. Lalu pertanda buruk yang terakhir, yang ketujuh, yaitu ketika diri Anda melihat perwujudan jin dalam bentuk binatang di tempat yang angker. Kita harus waspada dan harus memperhatikan terlebih dahulu apakah hewan ataupun binatang yang ada di tempat tersebut wajar nggak berada di situ, umum nggak berada di situ. Ada tanda-tanda khusus nggak? Maksudnya hewan ataupun binatang yang lazim nggak? Jadi lihat secara fisiknya dulu, dan misal kejadian seperti ini. Anda melihat seekor kera ataupun harimau di tempat tersebut. Padahal kalau kita menggunakan akal kita, tidak mungkin ada harimau berada di situ. Kalau di Sumatera masih ada, cuma kalau di Jawa saya rasa sudah nggak ada. Itu salah satu contoh hal yang aneh. Nggak mungkin ada contoh seperti itu. Contoh lagi yang aneh seperti halnya dengan binatang yang memiliki tanda-tanda khusus. Jadi ketika untuk cari amannya, memang lebih baik kita tidak usah membunuh ataupun berburu di tempat yang angker tersebut. Ada satu cerita yang cukup unik, itu kejadiannya di sekitaran desa saya. Itu setiap orang ketika berburu di hutan, salah satu hutan yang masyarakat mempercayai itu angker, itu pasti susah untuk mendapatkan buruan. Walaupun di situ hewan buruan itu banyak, namun tidak ada satupun orang yang bisa membawa hasil buruan banyak. Paling cuma dapat satu, itu pun kalau bujur. Jadi ini merupakan salah satu hal yang harus kita perhatikan, yaitu adalah kita tidak bisa gegabah untuk membunuh ataupun mengambil binatang ataupun hewan yang berada di tempat angker tersebut, karena takutnya itu sebagai perwujudan jin. Ketika kita membunuhnya, maka resikonya sangat fatal. Biasanya dia akan menemui kita di dalam mimpi, ya nyawa dibayar dengan nyawa. Mudah-mudahan hal-hal yang buruk tadi itu tidak terjadi kepada kita. Itu hanyalah sebuah isyarat yang bisa benar, bisa tidak. Mudah-mudahan pengetahuan ini bermanfaat untuk sedulur Simo dimanapun Anda berada. Dan kurang lebihnya saya minta maaf, dan jika ada pertanyaan dari pengetahuan ini, silakan kawanku semuanya bisa tinggalkan komentar. Semoga berkah manfaat ilmunya di batang tubuh sedulur. Dari saya Bang Simo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.